Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Nugrahadini Cinta dari kelas 1C dan 4 dengan NIM 2211091011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam lampu listrik berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama, lampu pijar. Lampu pijar ini bisa disebut sebagai lampu pijar. Lampu pijar akan memancarkan cahaya ketika ada arus listrik melewati filamen kawat pijar pada lampu dan kemudian memanaskan filamen tersebut. Pembuatan lampu pijar juga didasarkan beberapa faktor, yaitu temperatur filamen, campuran gas yang diisikan, efikasi atau IM atau W, dan umur lampu. Prinsip kerja dari lampu pijar tersebut adalah dengan cara menghubung singkat listrik pada filamen karbon C, sehingga terjadi arus hubung singkat pada yang mengakibatkan timbulnya panas. Panas yang terjadi dibuat hingga suhu tertentu sampai mengeluarkan cahaya. Yang kedua, lampu halogen. Prinsip dari lampu halogen termasuk dalam kelompok lampu pijar. Prinsip kerjanya adalah karena memijarkan filamennya. Lampu ini dibuat untuk mengatasi masalah ukuran fisik dan struktur yang dihadapi lampu pijar. Dalam penggunanya untuk lampu sorot, lampu sheet projector, dan lampu film projector. Dalam bidang-bidang ini dibutuhkan ukuran bolham yang sekecil-kecilnya, sehingga sistem pengontrolan arah dan pemofokuskan cahaya dapat dilakukan dengan lebih presisi. Selanjutnya, lampu fluoresen atau lampu TL. Prinsip lampu fluoresen atau lebih dikenal dengan istilah lampu TL sudah dikembangkan sejak tahun 1980. Lampu ini bekerja menggunakan tabung gas untuk menghasilkan cahaya, di mana energi listrik akan membangkitkan gas di dalam tabung lampu sehingga akan timbul sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu akan membangkitkan fosfor yang kemudian akan bercampur mineral lain yang telah dileburkan pada sisi bagian dalam tabung lampu sehingga akan menimbulkan cahaya. Selanjutnya, lampu merkuri. Prinsip kerja lampu merkuri ini sama dengan prinsip kerja lampu fluoresen, yaitu cahaya yang dihasilkan berdasarkan terjadinya loncatan elektron atau pelepasan elektron di dalam tabung lampu. Konstruksi lampu merkuri. Lampu sodium tekanan rendah. Prinsip dari lampu sodium tekanan rendah ini termasuk dalam kelompok lampu tabung. Oleh karena itu, prinsip kerja lampu ini sama dengan prinsip kerja lampu tabung lainnya, yaitu berdasarkan penangkapan elektron dalam tabung gas. Tujuannya dibuat lampu sodium tekanan rendah adalah untuk mencapai efikasi yang setinggi-tingginya, yaitu 200 Lm/watt. Selanjutnya, lampu natrium tekanan tinggi. Prinsip kerja lampu sodium tekanan tinggi sering juga disebut lampu SON, yaitu sama dengan prinsip kerja lampu sodium tekanan rendah. Dengan pembelian elektron di dalam tabung lampu sesuai dengan namanya, lampu ini memiliki tekanan gas di dalam tabung kira-kira 1/3 atmosfer atau 250 mm merkuri. Dibandingkan dengan tekanan gas dalam lampu sodium, tekanan rendah yang kira-kira hanya 10-3 mm merkuri. Selain itu, temperatur kerja tabung lampu sodium tekanan tinggi juga lebih tinggi. Selanjutnya, lampu light emitting diode atau LED. Prinsip kerja lampu LED sejenis dioda semikonduktor istimewa. Sebuah dioda normal LED terdiri dari sebuah chip bahkan semikonduktor yang diisi penuh atau didop dengan ketidakmurnian untuk menciptakan sebuah struktur yang disebut PN conjunction. Pembawa muatan elektron dan lubang mengalir ke junction dari elektroda dengan voltase berbeda. Ketika elektron bertemu dengan lubang, dia jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah dan melepas energi dalam bentuk proton.
Soal yang kedua yaitu jelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan masing-masing lampu. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui arus listrik melalui filamen yang kemudian memanaskan dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya, sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. Keuntungannya yaitu ukuran filamen kecil, maka sumber cahaya dapat sebagai titik, sehingga pengaturan distribusi cahaya mudah. Perlengkapannya sangat sederhana sehingga dapat ditangani dengan sederhana pula. Pemakaiannya sangat luas, biaya awal rendah, pengaturan intensitas cahaya dengan bantuan peredup bisa redup sampai terang. Mudah menyala, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan. Kerugian dari memakai lampu pijar ini adalah lumen per watt rendah, umur lampu pendek 750 sampai dengan 1000 per jam. Makin rendah watt, makin pendek umurnya. Untuk negara tropis, panas dari lampu akan menambah beban pendingin AC. Warna cenderung memberikan kesan hangat dan kurang sejuk. Hanya cocok untuk kebutuhan pencahayaan rendah. Lampu tabung atau lampu TL adalah lampu listrik yang memanfaatkan gas neon dan lapisan fluoresen sebagai pemedar cahaya pada saat dialiri alur listrik. Keuntungan menggunakan lampu tabung ini yaitu menawarkan penerangan yang lebih baik, yang mengonsumsi lebih sedikit energi daripada lampu pijar standar. Tahan lama, menyediakan lingkungan kerja yang lebih aman. Sedangkan kerugiannya yaitu pancaran cahayanya yang sangat silau, kandungannya merupakan merkuri, juga tidak sehat bagi mata dan kulit manusia. Berikutnya, soal nomor 3 yaitu rangkaian dasar jenis lampu sodium. Tertera seperti pada gambar di samping yang dimana keterangannya L merupakan lampu sodium, T merupakan transformator, C merupakan kapasitor. Kompensasi. Masuk ke soal nomor 4 yaitu sumber-sumber cahaya. Pada dasarnya terdapat dua jenis sumber cahaya yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami merupakan cahaya yang berasal dari matahari sendiri, sedangkan cahaya buatan berasal dari lilin, lampu gas, lampu minyak, bahkan lain-lainnya. Selanjutnya soal yang nomor 5 yaitu jelaskan macam-macam lampu merkuri dan prinsip kerjanya. Yang pertama, lampu merkuri itu sendiri yaitu prinsip kerja sama dengan prinsip kerja lampu fluoresen, yaitu cahaya yang dipancarkan berdasarkan terjadinya loncatan elektron atau peluahan muatan di dalam tabung. Sedangkan konstruksinya berbeda dengan lampu fluoresen. Lampu merkuri terdiri dari dua tabung, yaitu tabung dalam dari gelas kuarsa dan bolham luar. Yang pertama, lampu merkuri fluoresen. Lampu ini termasuk lampu merkuri tekanan rendah. Di dalam tabung berisi merkuri dan gas argon. Sedangkan di bagian dalam dilapisi serbuk fluoresen. Fungsi serbuk fluoresen adalah untuk merubah radiasi ultraviolet menjadi cahaya yang tampak. Selanjutnya, lampu merkuri reflektor. Dirancang hanya untuk menerangkan ke bawah bolham langsung menjadi reflektornya. Dengan cahaya yang diarahkan ke bawah, perbedaan lampu merkuri reflektor dengan merkuri fluoresen hanya dalam bentuk konstruksi bolhamnya saja, sedangkan rangkaian dan penggunaan bautnya sama. Selanjutnya, lampu merkuri blended merupakan kombinasi lampu pijar dengan lampu merkuri fluoresen sehingga disebut lampu merkuri blended. Filamen tungsten dihubungkan seri dengan salah satu elektroda utama yang berfungsi untuk membatasi arus saat lampu bekerja. Selanjutnya, lampu merkuri halid. Pada prinsipnya, karakteristik lampu merkuri halid sama dengan lampu merkuri fluoresen, tetapi untuk penyalaan awal atau saat pengasutan memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Sekian hasil video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.